Pemirsa, saatnya Anda menyaksikan breaking news di mana tahun baru 2017 masih menghitung hari, namun kenaikan harga BBM, Pertalite dan juga Pertamax, tarif dasar listrik dan juga kenaikan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, pengurusan kendaraan bermotor seakan menjadi pil pahit yang ditelan masyarakat. Pemerintah pagi ini akan memberikan pernyataan khusus soal kenaikan tersebut. Kita segera bergabung dengan Gedung Binagraha, Komplek Istana Negara untuk mendengarkan keterangan dari pemerintah berikut ini. Yang kompeten, ya. Nah, saya mau mulai dengan yang listrik dulu, ya. Jadi listrik ini sebenarnya tidak ada kenaikan harga listrik, ya. Jadi tetap yang 450 tetap menerima subsidi 100%, ya. Pelanggan yang 450 itu watt itu tetap menerima subsidi 100%. Nah, yang menerima subsidi itu kan ada dua kelompok, yaitu kelompok yang pelanggan yang 450 watt dan ada yang 900 watt. Nah, tapi berdasarkan penelusuran dari pelanggan 900 watt ini ada yang dalam kategori sebenarnya tidak layak menerima harga dalam tarif subsidi, ya, tarif subsidi, sehingga dipindahkan. Jadi hanya ada sebagian yang sebentar 4,1 juta ya, yang tetap. Yang lainnya Nunggu di mana sih? Sini ya. Nah, nanti detailnya akan disampaikan oleh Pak Sofyan Basir di Lunteren. Nah, yang kedua tadi juga yang soal Polri. Jadi diberitakan seolah pajak kendaraan naik, padahal sebenarnya hanya administrasinya, biaya administrasinya. Dan memang sejak tahun 2010 belum ada penyesuaian. Sementara biaya-biaya realnya kan memang sudah waktunya untuk disesuaikan. Nah, begitu juga soal BBM. Ya, nanti saya kira akan disampaikan. Nah, saya akan minta dulu Pak Sofyan Basir untuk menjelaskan mengenai listrik. Silakan Pak Sofyan. Terima kasih Pak Presiden. Yang kami akan informasikan bahwa tarif listrik pada bulan ini yang pasti sebenarnya tidak naik. Tarif adjustment itu turun, baik untuk yang 450, yang 900, 1300 dan seterusnya. Per KWH-nya turun. Yang dilaksanakan pada hari ini adalah untuk 900 VA yang mungkin sudah hampir 10 bulan terakhir telah kami sampaikan kepada seluruh pihak bahwa 900 watt ini mereka tidak berhak mendapatkan subsidi karena mereka bukan masyarakat miskin sesuai dengan ketentuan pemerintah. Yang masyarakat miskin oleh pemerintah malah ditambah jumlah, bukan dikurangi. Yang 450 itu jumlah masyarakatnya ditambah. Hari ini menjadi lebih kurang 27 juta keluarga dari hanya 23 juta keluarga. Jadi masyarakat miskin yang diberikan subsidi bukan dihilangkan, ditambah. Yang tidak diberikan itu adalah yang 900 watt memang tidak layak mereka menerima subsidi. Karena banyak seperti kos-kosan, ada 40 kamar dalam satu gedung, yang kamarnya ditaruh 900 watt. Rumah kontrakan demikian, banyak rumah-rumah juga yang menggunakan 2 kali 900 watt. Nah, ini hal-hal yang kita hilangkan karena memang mohon maaf, menurut saya ini pencurian subsidi. Ya, jadi tidak boleh mereka inilah yang kita hilangkan, yang tujuannya nanti untuk memberikan kepada daerah-daerah terpencil yang jauh lebih berhak. Keluarga-keluarga di perbatasan, di pedalaman, pulau-pulau terluar yang hari ini jumlahnya masih ada
12.000 desa. Nah, ini mereka layak. Dana ini akan dipergunakan bagi masyarakat yang memang berhak, yang masuk dalam kriteria masyarakat miskin dan pramiskin. Jadi tidak ada sama sekali kenaikan tarif di PLN, yang ada penurunan tarif untuk bulan ini. Ya. Yang ada hari ini, mereka yang tidak berhak kami nyatakan berhenti, tidak lagi mengambil dana subsidi dari pemerintah. Sebenarnya kejadiannya seperti itu, dan hal ini telah kami sampaikan mulai dari 10 bulan yang lalu kepada semua pihak. Dan kami telah melakukan survei dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan DP2K, BPS, dan PLN, dan telah keliling menyusur tiap-tiap desa, tiap-tiap dusun, di tiap kota untuk meneliti selama 10 bulan kemarin. Dan itu pesan baik dari pemerintah maupun DPR, dan angka-angka tadi sudah konkret dan sudah benar. Kami melaksanakan itu di lapangan selama lebih kurang 10 bulan. Dan dalam 10 bulan itu pun kami sudah sampaikan kepada semua pihak. Jadi sekali lagi kami ulangi, tidak ada kenaikan tarif listrik. Yang ada adalah mereka yang tidak berhak kami berhentikan untuk mengambil subsidi, karena mereka tidak layak menerima subsidi. Mungkin demikian Pak Teten. Terima kasih Pak. Kita lanjutkan ke BPS dulu. Ya. Nanti polisi belakang. Terima kasih Pak Teten. Jadi mungkin yang di benak masyarakat bahwa saat per 1 Januari kemarin kan dinyatakan sampai 3 bulan ke depan tidak ada kenaikan BBM. Nah, lalu pertanyaannya, kemarin Pertamina menaikkan untuk beberapa jenis BBM. Mungkin dapat kami jelaskan adalah dimulai dari putusan MK tahun 2003, di mana sebetulnya di pasal 28 Undang-Undang Migas dinyatakan bahwa harga BBM dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Ini sudah menurut MK ini tidak sesuai dengan Undang-Undang 45. Oleh karenanya pada akhirnya digantikan ada suatu peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa harga gas bumi dan harga bahan bakar minyak dan gas bumi diatur dan atau ditetapkan oleh pemerintah. Artinya ada 3 kategori bahan bakar minyak, yaitu yang bisa diatur dan ditetapkan. 3 kategori itu adalah BBM tertentu. BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak dan gas yang diberikan subsidi, seperti kerosin dan minyak solar sekarang ini. Lalu yang kedua, BBM penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan keluar dari minyak bumi yang didistribusikan di wilayah penugasan oleh pemerintah dan tidak diberikan subsidi. Dan yang terakhir adalah BBM umum, sama dengan penugasan, mirip-mirip, dan juga tidak diberikan subsidi. Nah, tadi saya sampaikan tadi bahwa Pertamina yang menaikkan itu adalah BBM umum, bukan BBM tertentu dan BBM penugasan. Karena BBM tertentu dan BBM penugasan telah ditetapkan, telah diatur oleh peraturan menteri. Sedangkan BBM umum pengaturannya adalah perusahaan atau badan usaha dapat menetapkan harga dengan ketentuan marginnya tidak boleh kurang dari 5% dan tidak boleh lebih dari 10%. Sepanjang diatur range-nya adalah itu, maka sah kalau suatu badan usaha menetapkan. Oleh karenanya, yang kita lihat sekarang adalah jenis BBM tertentu minyak tanah tidak naik, tetap 2.500 sampai sekarang. Lalu minyak solar tidak naik, 5.150. Ini adalah jenis BBM tertentu. Jenis BBM penugasan juga tidak naik, 6.450.
tetap yang bensin ron 88 yang bukan sorry tadi yang penugasan adalah yang di luar Jamali tetap tidak naik 6.550. Lalu yang naik adalah jenis BBM umum yang sebagaimana tadi saya sampaikan. Pertama dari 7.600 menjadi 8.005. Ini kami contohkan di wilayah Jawa Timur. Lalu pertama turbo dari 8.800 menjadi 9.100 dan seterusnya sebagaimana yang disampaikan oleh Pertamina kemarin. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Baik, kita lanjutkan ke penyampaian mengenai penyesuaian biaya administrasi PNBP di Polri. Silakan Pak Polri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera yang kami hormati Bapak Kepala Staf Presiden Bapak Mas Budi dan seluruh pejabat negara yang mewakili pada siang hari ini. Pertama-tama permohonan maaf dari Pak Kapolri tidak bisa hadir karena bersamaan memimpin rapat Majelis Polri, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada kantor staf kepresidenan yang mengakomodir kegiatan kita pada hari ini. Berkaitan dengan PNBP, penerimaan negara bukan pajak, sebagai ilustrasi kami ingin menyampaikan bahwa PNBP yang dilaksanakan ini tidak lepas dari tuntutan negara, tuntutan pemerintah kepada Polri, di mana Polri merupakan salah satu institusi yang masuk dalam program reformasi birokrasi nasional. Dan di dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi nasional pada Polri, itu yang nomor satu adalah sektor pelayanan publik. Karena selama ini di sana terdapat hal-hal yang dirasakan tidak transparan, tidak akuntabel, sehingga sektor pelayanan publik yang dikontrol oleh Kementerian PAN dan RB ini menjadi sesuatu yang signifikan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan tugas pokoknya, termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan keselamatan berlalu lintas. Dalam konteks peningkatan indeks keselamatan berlalu lintas, investasi road safety itu menjadi bagian yang penting. Jadi indeks keselamatan berlalu lintas di negara kita ini harus kita perbaiki dari waktu ke waktu, dan antara lain di situ memang harus ada investasi. Jadi tidak mungkin kita ingin meningkatkan indeks keselamatan sementara investasi tidak ada pertumbuhan. Oleh karena itu ini menjadi latar belakang mengapa PNBP yang terakhir yang pada tahun 2010 itu yang diatur di dalam PP 50 2010 itu dievaluasi pada awal tahun 2015. Jadi proses awal evaluasi ini adalah berangkat dari temuan BPK. BPK menilai bahwa angka yang tercantum dalam PNBP 50 2010 ini sudah tidak relevan lagi dengan konteks kekinian. Jadi di sana ada teman-teman yang berkaitan dengan pelayanan publik di sektor SSD, STNK, SIM, STNK, BPKB yang dituntut kepada institusi Polri harus dilakukan upaya-upaya peningkatan. Oleh karena itulah maka proses revisi ini harus akhirnya bergulir dengan tentunya pelibatan unsur pemerintah. Di sini adalah Dirjen Anggaran dan Pak Dirjen nanti juga bisa bantu kita jelaskan, dan dengan Bappenas. Oleh karena itu proses revisi itu tidak ujuk-ujuk langsung dari keinginan Polri sendiri, tetapi Polri sebagai subsistem daripada pemerintah harus tidak lepas dari proses koreksi yang terkena kepada institusi Polri dan tuntutan akan peningkatan sektor pelayanan publik. Itulah makanya proses ini dilakukan sebuah langkah-langkah revisi. Ada beberapa alasan yang kami dapat sampaikan kenaikan PNBP ini. Dari pertama itu perlu adanya peningkatan fitur keamanan dan material STNK sebagai dokumen berharga pada layanan